Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fikri. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penulisan laporan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan kali ini yakni menjelaskan pengertian laporan, yang kedua menjelaskan tujuan laporan, yang ketiga menjelaskan fungsi laporan. Jadi setelah kita membahas pelajaran materi kali ini, mahasiswa itu diharapkan untuk bisa menjelaskan pengertian laporan. Lalu yang kedua itu mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan tujuan-tujuan daripada pembuatan laporan. Dan yang ketiga, ini menjelaskan fungsi-fungsi laporan ini dibuat. Selanjutnya, kepada pembahasan kita yang pertama, yakni pengertian laporan. Jika kita lihat laporan ini banyak jenisnya. Laporan terbagi menjadi dua, yakni laporan secara lisan maupun secara tertulis. Adapun garis besar, laporan itu merupakan suatu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukan pada orang lain atau suatu badan. Menurut pendapat Keraf, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan padanya. Jikalau kita mengambil kesimpulan daripada pendapat Keraf ini bisa kita simpulkan sebagai laporan pertanggungjawaban yang biasa digunakan untuk menyimpulkan atau membuat laporan pertanggungjawaban setelah kita melakukan suatu hal. Dan yang kedua ini adalah menurut pendapat Dalman. Ia juga mengatakan bahwa laporan adalah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Dijelaskan lagi oleh Dalman ini bahwasannya laporan itu berbentuk karangan, jadi berbentuk tulisan. Yang berisi itu isinya itu sebagai rekaman-rekaman kejadian yang telah ia lalui. Lalu ia buat laporan untuk mengenang kegiatan yang telah ia lakukan. Dan di sini juga dijelaskan berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang suatu yang telah diamati, diteliti, diobservasi dan lain-lain yang akan disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain yang berkepentingan. Data dalam laporan harus berisi fakta-fakta. Berarti data-data yang berisi di dalam laporan itu tidak boleh itu adalah hoax atau suatu kebohongan. Secara khusus laporan digunakan untuk urusan kedinasan. Itu apabila semuanya dilakukan urusan kedinasan atau biasa disebut dengan formal. Lanjut. Tujuan laporan. Kita lihat. Tujuan laporan ini kita baca, sebuah laporan biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Berarti tujuan laporan ini dibuat itu untuk suatu tujuan tertentu. Jadi apabila tidak ada tujuan, tidak harus menulis laporan. Menurut Hasnun, tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. Kita lihat. Yang pertama, bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Bahan evaluasi berarti apa? Jikalau seseorang melakukan sebuah kegiatan, lalu ia membuat laporan, fungsi laporan itu adalah sebagai bahan evaluasi terhadap orang yang membuat laporan itu agar bagaimana caranya untuk kedepannya dia tidak melakukan kesalahan yang sama dan terus meningkatkan sesuatu yang sudah benar. Yang kedua adalah agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Jadi secara tidak langsung agar orang yang memberikan tugas kepada yang pembuat laporan ini agar ia melakukan semuanya secara jelas, terlihat.
Jadi tidak ada suatu yang ditutup-tutupi. Contohnya seperti laporan keuangan yang ditutup-tutupi seperti dengan korupsi atau yang lain-lain. Makanya Menteri Keuangan setiap bulannya ia harus melakukan laporan keuangan kepada presiden, kepada penyelidik. Nah, seperti itu fungsinya laporan. Yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Contohnya, Bu Guru dosen menyuruh kami untuk melakukan penelitian, lalu kami melakukan laporan penelitian kepada Bu Guru, Bu dosen. Nah, itu bisa disebut sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Selanjutnya adalah fungsi laporan. Ya, fungsi laporan ini ada 4. Sebagaimana Pratiwi menjelaskan, yang pertama, penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Jadi, laporan ini dibuat apabila tugas yang diberikan kepada si penugas telah selesai. Agar semuanya jelas, maka si yang diberikan tugas membuat laporan tugasnya. Yang kedua, pertanggungjawaban dan pengawasan. Ya, ini tujuan yang kedua sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seseorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dari laporan itu, seseorang atasan akan meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pejabat bersangkutan. Jadi, ya sebagaimana yang tadi kita jelaskan, sebagai Menteri Keuangan atau Menteri Pendidikan, semua orang yang diberikan amanah atau diberikan tanggung jawab oleh orang-orang yang bersangkutan itu pejabat contohnya, itu akan melakukan laporan berkala agar pekerjaannya ini bisa dipantau oleh orang yang menyuruhnya. Seperti itu. Bahan yang selanjutnya adalah bahan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, seseorang pimpinan memerlukan data dan informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Contohnya yaitu sebagaimana kita tahu guru BK. Ya, guru BK. Jadi, apabila seseorang melanggar di sekolah, ia pasti akan dilihat dari laporan catatan pelanggarannya. Apabila pelanggarannya sudah terlalu parah atau sudah terlalu banyak, maka guru BK akan mengambil keputusan dengan sebijak-bijaknya dengan melihat catatan laporan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan bahan pengambilan keputusan untuk keperluan. Selanjutnya ini alat pembinaan kerjasama laporan. Alat pembina kerjasama. Ya, maksudnya ini apa? Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama. Saling tukar informasi, saling pengertian dan koordinasi antara atasan dan bawahan. Sangat mendukung kerjasama yang baik. Contohnya ini laporan seperti kontrak kerja atau kerjasama antar perusahaan. Itu pasti ada laporan pekerjaannya agar dua perusahaan ini melakukan kerjasama yang baik. Yang dimaksudkan seperti itu. Adapun pokok-pokok bagian laporan, apabila kita ingin membuat sebuah laporan, itu kita harus pertama membuat pendahuluan. Yang kedua ini, kita membuat batang tubuh laporan. Jadi isinya dari laporan itu apa? Yang ketiga adalah kesimpulan. Dari semua batang tubuh laporan itu, kita ambil kesimpulannya, bahwa kesimpulannya adalah ini. Nah, lalu yang tadi adalah saran. Biasanya saran ini digunakan untuk sebagai evaluasi laporan-laporan tersebut. Yang ketiga adalah lampiran. Yang terakhir. Ya, mungkin cukup sampai sini penjelasan saya tentang laporan, penulisan laporan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berhenti.